Allah pertemukan kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga kesehatan kita, dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'alukal iman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, semoga menjadikan hari ini rizki yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah dalam kondisi sehat wal afiat. Amin. Sebelum Bapak masuk materi, jadi yang namanya PTPM itu berbeda dengan pembelajaran yang seperti biasanya. Jadi lebih kepada penguatan materi, ya, kemudian penguatan pada fisiologi, kemudian pemberian karakter-karakter yang lainnya. Jadi pembelajarannya memang Bapak lebih banyak duduk dan tidak boleh jalan-jalan. Itu prosedurnya PTM. Kalau seperti biasanya, Bapak harus keliling, lihat. Nah, sekarang nggak boleh. Jadi tetap duduk, atau berdiri, atau menjelaskan di papan tulis. Makanya memang kendalanya kita suaranya harus kenceng. Harus ekstra kenceng kalau anak-anak harus bertanya. Ya. Yang bawa HP-nya silakan disimpan dulu. Karena kita fokus kepada di papan tulis ya, di whiteboard. Sedangkan yang di rumah silakan lihat di PPT-nya. Kalau nanti ada hal-hal lain boleh ditanyakan. Kalau mungkin Bapak kurang dengar, boleh ditulis, nanti dari Bapak Ibu guru yang lain akan menyampaikan kepada Bapak. Karena memang kendalanya layarnya ini layar PPT, sedangkan saya nggak bisa melihat layar kalian, ya, yang di rumah. Nah, nanti yang mengawasi adalah Bapak Ibu guru di tempat lain. Nah, nanti akan melaporkan kepada Bapak, termasuk absensi yang ada di rumah. Baik anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa pembelajaran di kelas saat ini berbeda dengan pembelajaran yang biasanya. Jadi kalau pembelajaran biasanya itu kita materi, makanya kita itu namanya blended learning, yaitu campuran antara sinkron dengan asinkron, ya, antara online dengan luring, ya, luring bertatap muka dan online, itu campuran. Kemudian blended learning itu artinya materi-materi itu disampaikan terlebih dahulu. Makanya kita punya GCR, Smart School. Nah, di situ ada materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Jadi kalian di sini itu siap untuk belajar, bukan siap untuk mendengarkan. Ya. Tapi siap untuk belajar. Berarti kalian sudah membaca materi yang sudah di-share oleh Bapak guru di GCR. Ya, jadi kalau kalian tidak siap belajar, cuma siap mendengar, ya kalian sendiri yang akan rugi. Baik, sebelum Bapak banyak nanti berkenaan dengan belajar, nanti di poin terakhir. Nah, ini yang pertama yang harus kita sikapi adalah kondisi hari ini. Yang pertama kita harus bersyukur. Jadi jangan banyak mengeluh, tapi kita harus bersyukur. Pendidikan karakter pada saat PTPM. Ini Bapak buat agar kalian bisa menjadikan ini pembelajaran bagi kita. Ya. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah pembelajaran bagi kita. Nah, sekarang yang pertama sebelum kita berangkat ini adalah pengisian screening COVID. Ya kan? Ada dua pengisian kan? Pengisian awal dan pengisian akhir. Itu akan mendapatkan pembelajaran apa? Ya. Ya, pelajaran apa, karakter apa yang akan diterima ketika kita mengisi? Itu adalah kejujuran. Ya. Jadi kalau kita ngisi itu kan kejujuran. Sikap kejujuran itu yang harus kita tanamkan. Bisa kita itu jujur itu bisa saya sehat tapi bilang tidak sehat, atau bilangnya tidak sehat tapi bilang sehat, ya kan? Jadi saya sehat nih,
nggak pusing, nggak apa, tapi ngisi aja biar saya nggak masuk, ya kan? Nah, saya bilang saya pusing Pak, saya ini, biar saya tidak ikut masuk ke sekolah. Itu kan kejujuran. Kemudian saya sakit, tapi saya pengen datang, saya isi aja yang baik. Nah, akhirnya apa yang rugi siapa? Ya, yang rugi bukan hanya kalian, tapi teman-teman kalian, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga akan rugi. Kalau kalian sakit, nanti akan membawa kepada yang lainnya. Makanya sikap kejujuran ini akan menjadi karakter kita. Jadi kita jangan mementingkan diri sendiri, tapi kita juga harus mementingkan orang lain. Itu termasuk pembelajaran PPKN. Ya, kita menghormati orang lain. Oh ya, saya sakit, ya udah saya jujur. Oh saya sehat, saya harus jujur, saya harus sekolah, harus semangat. Ya, karena ilmu itu akan bermanfaat bagi kita. Ya, itu yang pertama adalah pengisahan scanning, akan membentuk karakter kita kejujuran. Kemudian yang kedua adalah keberangkatan. Nah, kan, ada yang diantar, ya kan, pakai mobil, pakai motor, ya kan. Nah ini akan membentuk karakter apa nih? Ya, kedisiplinan, disiplin. Jadi kalau memang waktu masuknya jam 8, ya kita sebelum jam 8 kita sudah berangkat, sudah siap. Pagi-pagi kita sudah screening dulu, ya kan? Sehat apa tidak? Kalau kita sehat berarti kita harus mempersiapkan diri untuk berangkat. Ya. Bagi yang naik angkot juga begitu nantinya. Karena diharapkan yang naik angkot itu kan sampai di sekolah harus ganti pakaian kan. Nah, itu harus disiplin, kita harus menjaga jarak, kemudian harus bersih, cuci tangan sampai di sekolah, dan sebagainya. Itu adalah kedisiplinan. Bukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Kalau kita sakit, nah, kita bukan hanya kita, nanti yang lain juga akan di-swab, akan dimacam-macam kan. Makanya kita harus ikhtiar dulu. Bukan nakut-nakutin, bukan, tapi kita harus tetap menjaga. Ya. Ini adalah karakter, membentuk karakter disiplin. Bukan karena apa namanya, kalau di saat kita jam sekolah biasa, biasanya kita pakai seragam seperti ini. Ini juga kedisiplinan kita. Jadi kalian datang, berangkat, termasuk yang di rumah itu ikutin Google Meet itu, apa namanya, disiplin apa tidak, ikut atau tidak. Nah itu kalian sendiri. Kemudian saat kedatangan kita harus menjaga jarak, ya kan? Kemudian harus antri. Nah itu adalah menumbuhkan kesabaran, melatih kita untuk sabar, ya, jangan marah-marah, jangan kesel, jangan ini, karena kalau kita marah kemudian kita kesel itu juga katanya apa namanya, menurunkan imun kita. Ya, makanya kita harus happy, harus senang, ya kan, kita nikmatin saja, ya, setiap langkah kita. Ini saat kedatangan. Kemudian saat di kelas, ya kan, kita harus jaga jarak, kita tidak ngobrol, ya kan, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita harus senang ketemu teman, harus ngobrol, kemudian macam-macam senang, tapi kita berbeda. Karena fokusnya kita harus jaga jarak, ngobrol seadanya, tidak salaman, dan sebagainya. Nah ini melatih menahan diri. Ya. Melatih untuk menahan diri. Ya. Jadi jangan egois, oh saya mentang-mentang saya masuk, kemudian kita nggak ada guru, kita ngobrol, berkerumun, dan sebagainya. Karena nanti jangan sampai kalau ada masalah, nanti kita PTM-nya nggak jadi lagi. Tapi kalau PTM kita lancar sampai Desember, nah insya Allah nanti awal semester itu kita semua sudah biasa, karena udah nggak ada masalah kan. Gitu. Makanya kita harus dari sekarang kita harus menjaga diri. Ya, contohnya pakai masker. Kalau masker N95 satu, yang nggak pakai masker seperti itu, yang biasa harus double. Itu double nggak maskernya? Apa? Kejujuran. Kemudian kedua, disiplin. Ketiga, menahan diri, ya kan? Dan masih banyak lagi, silakan kalian cari. Kemudian apa yang Bapak sampaikan di depan tadi, bahwa kita hari ini sistem belajarnya adalah merdeka belajar. Jadi merdeka belajar buat kalian ini, kalau sebelumnya ada namanya pembelajaran CBSA pernah, kemudian pembelajaran berkarakter. Nah, sekarang ini yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan itu adalah Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Ada yang tahu nggak? Apa itu Merdeka Belajar? Ada yang tahu? Nih, jadi belajar menyeluruh secara hieroskis
satu sama lain saling mengisi, serta dibutuhkan suasana belajar di mana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun. Jadi namanya merdeka itu kan bebas. Jadi kalian bebas untuk belajar dimanapun kalian berada, situasi apapun, kalian belajar, merdeka belajar. Jadi bukan hanya sumbernya dari Bapak Ibu Guru, tapi sumbernya dari macam-macam. Coba sebutkan sumber belajarnya dari apa aja. Coba kamu dari apa? Sumber belajar. Oh nggak tahu? Nah, kamu belajar nggak di rumah? Hah? Ada yang tahu sumber belajar kita apa aja? Dari mana? Hah? Selain dari Bapak Ibu Guru? Buku, Pak. Buku. Kalian belajar nggak di rumah? Dari apa? Buku, belajar? Pak. Buku. Hah? Dari belajar. Kita belajar itu dari mana? Sumbernya? Itu nggak tahu. Hah? Buku, Pak. Yang kalian bawa itu apa? Dari internet, Pak. Ya, buku paket, kemudian buku bacaan, dan sebagainya itu buku. Kemudian dari internet, ya kan? Dari Mbak Google. Ya. Kalian sering buka Google nggak? Ya, internet itu ada yang baik, ada yang buruk, tapi ambil yang baiknya. Di situ kalian bisa mengambil. Kemudian yang kedua, peserta didik sebagai pribadi subjek belajar utama. Kemudian guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak. Jadi artinya kalian belajar merdeka belajar. Kalian yang aktif. Jadi bukan Bapak yang aktif, tapi kalian yang aktif. Ya. Jadi kalau kalian tadi saya bilang dari pertama, kalian datang ke sekolah itu bukan siap mendengarkan, tapi siap belajar. Artinya apa? Kalian sudah punya modal. Kalau kalian kemarin sudah Bapak share, materinya dibaca, kalian nggak baca. Ya berarti kalian nggak punya modal. Ditanya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Padahal seharusnya namanya blended learning itu, artinya kita itu sudah belajar. Kemudian kita ketemu tatap muka itu, kalian bertanya yang tidak tahu. Kemudian kita diskusikan. Bapak bukan orang yang malaikat atau jagoan, yang super power pinter, bukan. Tapi kita belajar bersama. Bapak hanya menuntun dan mengarahkan. Itu bedanya. Ya. Sekarang kalau anak kecil dikasih motor, dengan orang yang sudah dewasa dikasih motor, beda nggak cara berpikirnya? Beda. Itulah namanya kita sekolah itu lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, kemudian perguruan tinggi S1, S2, S3, itu sama-sama dia berdagang, tapi cara berpikirnya pasti berbeda. Nah itulah namanya pendidikan karakter atau cara berpikir berbeda dengan tingkat pendidikan. Kemudian tingkat usia, tingkat lingkungan itu berpengaruh. Ya, kalau lingkungannya yang baik, mungkin cara berpikirnya berbeda dengan lingkungan yang tidak baik. Makanya banyak faktor kita dalam berpikir. Itu artinya kalian sudah siap. Ya. Jadi materi-materi yang di-share Bapak Ibu Guru kalian baca, kemudian kalian cari sumber-sumber lain yang tidak tahu, kalian tanyakan kepada Bapak Ibu. Ketika kita bertemu, bertatap muka bukan mendengarkan lagi, tetapi kalian bertanya. Apalagi materi-materi yang esensial, materi-materi yang memang susah, seperti matematika, bahasa Inggris, IPA, ya kan? Ya mungkin nggak kebayang gitu. Ya, rumus R kuadrat itu apa sih? Gitu. Atau persamaan X 2 plus Y berapa? Itu mungkin jelasinnya pakai ucapan, tapi kita ngerti apa tidak membayangkannya. Berbeda dengan PPKN, ya kan? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita menghormati sesama manusia. Kita tidak mengganggu ibadah. Kebayang nggak? Kebayang kan dibandingkan dengan X kuadrat kan? Ya. Atau campuran O2 dengan H2. Ya. Susah kan bayanginya. Tapi berbeda dengan materi-materi yang mudah diingat. Nah, materi-materi yang esensial itu kalian harus belajar. Yang tidak tahu kalian tanyakan. Itulah fungsinya kita bertatap muka. Nah, kalau kalian tidak merubah sikap seperti itu, kalian sendiri yang akan tergilas oleh zaman. Nih, kemudian guru menggunakan aneka macam metode dalam pendekatan dan cocok dengan pribadi peserta didik. Ya. Jadi umpamanya kalau Bapak kemarin kita beberapa kali pembelajarannya pakai apa aja?
Ada yang tahu kemarin kita Bapak metode belajarnya apa yang pernah Bapak kasih ke kalian? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang di rumah apa aja kemarin yang Bapak sampaikan? Ya. Yang di rumah ada yang tahu? Coba ada yang di kelas. Ada yang tahu nggak? Kemarin kita pakai metode apa aja yang Bapak sampaikan? Dari tugas. Ya. Yang pertama kemarin kita membuat video. Ada yang pernah membuat video belum? Kemarin. Nah, itu metode belajar Bapak kan? Artinya kalian harus menggali, kalian mencari ide. Membuat video itu kan tidak gampang kan yang sudah membuat. Kalau kalian tidak membuat ya nggak apa-apa, kalian sendiri yang rugi. Tapi kalian yang sudah membuat video pasti akan memikirkan apa sih yang saya lakukan ini membuat video, ya kan? Berarti kita harus acting di depan kamera, kemudian kita harus siap, ya kan? Materinya harus kita siapkan, yang kita baca itu harus siap, bagus. Ya kalau kita asal-asalan ya pasti hasilnya jelek. Kemudian kita harus mengedit video. Ya, jadi mengedit video itu enggak gampang tapi susah. Ya, harus mencocokkan antara ucapan dengan tulisan, apalagi penggabungan antara ucapan dengan tulisan. Atau tulisannya bergerak macam-macam dan sebagainya. Nah, kalian belajar seperti itu, kalau kalian sungguh-sungguh pasti banyak yang kalian gali. Nah, Bapak Ibu guru seharusnya apa sih kesulitannya, Nak? Kan Bapak tanya sering gitu. Tapi kalian tidak menjawab. Sebenarnya kalau kalian, oh Bapak saya sulit ke begini-begini. Nah kita diskusikan. Ya kan? Oh saya nggak bisa Pak ngedit videonya. Karena nggak punya aplikasi. Aplikasi apa Pak yang bisa dipakai? Banyak. Di HP itu banyak aplikasi yang bisa kalian buka. Benime bisa. KineMaster bisa. Video Guru bisa. Bahkan teman-teman ada yang pakai yang lainnya yang Bapak tidak tahu, itu juga banyak. Nah, kalian dari aplikasi-aplikasi itu kalian belajar. Sehingga apa? Pasti ada nilai positifnya. Itu baru satu loh metode ya. Kemarin apa membuat video. Sampai akhirnya karena kalian tidak membuat, oke, Bapak kasih diskon. Kompensasi. Kalian baca buku, kemudian kalian ucapkan pakai voice. Ya kan? Itu membaca juga pakai metode. Iya apa tidak? Kalau bacanya cuma kayak anak TK, anak SD, kan nggak enak kan kita dengar kan. Nah kalian sendiri resapi. Kalau bacaannya kalian pahami, kalian mengerti, itu berbeda dengan bacaan asal membaca. Itu Bapak juga nilai seperti itu. Itu voice paling mudah selain video tidak berhasil. Sebenarnya itu belajar kalian membuat video di share ke Bapak, kemudian saya share lagi ke teman-teman. Itu fungsinya belajar buat Bapak apa buat kalian? Hah? Video itu buat Bapak apa buat kalian? Ya, buat kalian sendiri, bukan buat Bapak. Ya, kalau buat Bapak saya bikin sendiri aja, ngapain nungguin? Ya, kalian belajar itu kesulitannya apa, kendalanya apa, nanti kalian akan belajar. Itulah ibarat orang belajar naik sepeda, pertama jatuh, ya kan? Nggak bisa. Tapi lama-lama nanti bisa, mahir, akhirnya bisa naik motor, ya kan? Cara ngeremnya gimana, cara ngoper giginya gimana, itu kan proses. Ketika kalian tidak mau belajar, ya sudah. Kalian tidak mau membuat video, kalian tidak mau seperti itu, ya kalian sendiri yang rugi dan tidak bisa. Kemudian kemarin kita membuat PTT, ya PowerPoint seperti ini. Ada yang buat kemarin PTT? Coba yang buat angkat tangan. Nah, yang tidak buat, angkat tangan. Tuh, terus ngapain kalau nggak buat, nggak angkat tangan. Yang buat, nggak angkat tangan. Terus ngapain? Nah, membuat PTT itu juga tidak mudah. Susah, harus mencari bahan dulu. Padahal bahannya sudah Bapak kasih. Silakan nih bahannya, kalian di buku paket, silakan copy. Caranya bagaimana? Caranya sudah kasih Bapak arahkan di videonya. Caranya kalian copy. Di HP bisa, tapi kalian tidak mau. Padahal itu pembelajaran buat kalian. Ketika kalian sulit, ya kalian tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Tapi kalau kalian diem saja, buat tidak, diem. Enggak dia, diem. Ya sudah, nanti nilainya 0. Berarti kalian sendiri yang rugi.
ya, bukan Bapak. Makanya pemberian belajar itu metode macam-macam yang Bapak berikan. Tapi kalau kalian tidak ada respon, tidak mau dikerjakan, ya gimana? Bapak sudah memberikan metode bermacam-macam untuk merdeka belajar. Kemudian media belajar tidak menyusahkan guru, peserta didik, orang tua, guru harus berani menerapkan merdeka belajar. Jadi walaupun Bapak memberikan tugas video, oke, yang tidak bisa membuat video, apa nak kendalanya? Kalian komunikasikan. Pak, saya nggak bisa buat PTT. Kalian komunikasikan. Makanya saya bebaskan. Yang terakhir, saya kasih bebas. Boleh PTT, boleh pakai voice, boleh pakai gambar. Yang suka gambar, mungkin pakai kayak cerpen ya, tulisan bergambar. Kan Pak Kubil sudah memberikan materi kan? Namanya apa namanya? Cerita bergambar. Ya kan ada orang-orang yang suka nulis kan cerita bergambar. Oke, tulis tentang kedaulatan itu apa? Kalian gambar. Kalian, tapi nggak ada juga. Akhirnya diem, ngerjain enggak ngerjain enggak. Ya udah. Niat sekolah apa enggak? Niat belajar apa enggak? Hah? Coba kamu niat belajar enggak? Niat. Yang belajar enggak? Nah, niat kan. Pertama harus niat dulu. Nah, makanya kalian harus ubah mindset kalian setelah kalian datang nih, sampai rumah jangan saya kemarin lagi. Jadi masa depan itu tergantung kalian. Kalau kalian tidak mau merubahnya, ya kalian sendiri yang rugi, bukan Bapak. Bapak cuman, nih nak, ibarat ngasih makan nih, makan yang enak, silakan dimakan. Kalau kalian tidak mau makan, ya Bapak enggak yang lapar, Bapak yang enggak kenyang, ya enggak? Yang lapar siapa kalau enggak dimakan? Ya kalian kan? Jadi jangan sampai nanti ketika, nih saya kasih makan, di situ pas sorenya, Pak saya lapar banget nih, saya mau pingsan. Dari tadi udah dikasih makan, enggak mau makan, sampai makanannya basi. Ya. Yang salah siapa? Bapak apa? Kalian? Ya kalian sendiri kan? Makanya mensikapi hari ini adalah kalian. Dikasih HP yang bagus, kuota banyak, akhirnya main game, ya kan, online, pulsanya habis. Pas mau Google Meet nggak bisa. Yang rugi siapa? Bukan Bapak, kalian. Ibaratnya kalian dikasih fasilitas, bantuan pemerintah banyak. Harusnya kalian gunakan untuk membeli buku, membeli pulsa banyak. Jadi jangan sampai kalian tuh terenakan oleh situasi yang Bapak tidak mengontrol. Kalian sendiri nanti akan tergilas. Makanya kalau dalam Islam itu, nah, kita itu disitutun, ya. Ada yang beragama non-Islam? Islam semua kan? Nah, kalau dalam Islam itu akhir zaman itu sudah dituntun. Ya. Contohnya apa? Nanti di akhir zaman teknologi itu akan hancur ketika ada Al-Dukon. Ya, listrik semua mati semua. Jadi kalau kalian cuma mengandalkan HP, ya kalian nanti akan bodoh. Makanya suruh bawa buku, suruh catat. Kalau HP mati kalian masih punya catatan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, orang yang paling pintar itu adalah orang yang paling sombong itu adalah orang yang belajar tapi tidak mencatat. Karena apa? Karena dia merasa pintar. Padahal kalau kita itu manusia itu punya sifat lupa. Makanya suruh mencatat ketika belajar. Makanya setiap ada pembelajaran yang saya share, silakan nak kalian catat. Bapak nggak bisa ngecek. Tapi kalian sendiri yang rugi. Ketika nanti Al-Dukon, semua teknologi mati, tidak punya catatan, tidak punya buku. Makanya sekarang punya fasilitas, dikasih oleh pemerintah bantuan, jangan buat foya-foya untuk makan yang enak-enak dan sebagainya. Makan cuma habis sama aja, makan yang enak, nggak enak, hasilnya sama. Tapi kalian beli buku, yang senang sejarah beli buku sejarah. Ya, contohnya sekarang Api Sejarah, jilid 1, jilid 2, baca tuh, bagus. Kemudian buku apa lagi yang kalian sukai? Ya, kalau kalian suka novel, Sang Pangeran, ya, kalian beli tuh bukunya. Itu tentang Pangeran Diponegoro. Kisahnya kayak novel, kayak cerita, enak. Bukunya tebal, nggak apa-apa. Tapi kalian baca akan senang. Atau buku-buku yang lain. Makanya ada pembelajaran kita itu ada literasi dan numerasi. Kelas 8 kemarin kan menghitung NBK kan. Itu literasi dan numerasi. Itu literasi itu apa? Membaca. Tadi saya kasih share jadwal. Saya tanya, kita PTPN jam berapa masuknya? Jam 8.10. Itu buktinya kalian tidak literasi. Artinya apa? Membaca.
Makanya biasakan untuk membaca. Jadi ada share itu, biasa. Baca. Pasti itu penting. Tapi kalau kalian abaikan, itulah karakter Indonesia. Mending bertanya tapi tidak membaca. Padahal di situ ada tulisan toilet, toilet gitu ya, anak panah. Tapi kalian tidak membaca. Pak, toiletnya mana? Itu ada tulisannya. Itu enggak literasi. Makanya biasakan dari sekarang literasi, membaca. Makanya kalian itu dari sekarang biasakan di kamar itu ditulis. Kalian pengennya apa? Tulis. Kalian menghafalkan rumus matematika apa? Tulis di kamar. Jadi ketika masuk kamar, kalian sudah membaca, akan ingat. Kalau ingin sukses, ingin belajar, tapi kalau enggak, ya kalian sendiri yang rugi. Kita itu semakin hari semakin banyak saingannya. Sumber daya manusianya, saingannya bukan hanya dalam negeri, dari luar pada datang ke Indonesia. Ya kan, kalau di grup-grup kan, TKA pada datang, jangan disikapi yang negatif, tapi sikapi yang positif. Artinya kita harus punya SDM lebih dari yang luar negeri. Kalau kita punya lebih, pasti kita akan terpakai. Ya apa enggak? Ya, tapi kalau kalian nanti tertindas terus, menjadi buruh, ya susah. Makanya sekarang gini, ada yang bekerja nggak sekarang? Coba ada yang bekerja nggak? Angkat tangan, nggak apa-apa, nggak malu. Ada yang bekerja, nyambil bekerja. Karena online kan ada yang nyambil bekerja itu. Pas saya ngerjain tugas karena bekerja. Kenapa anak sekolah itu tidak boleh bekerja? Menurut perlindungan anak, tidak boleh memperkerjakan anak. Ayo, kenapa? Ya kan ada perlindungan anak kan? Tidak boleh memperkerjakan anak di bawah usia. Kenapa seperti itu? Karena masih tahu nggak? Karena anak sudah bekerja, biasanya dia sudah kenal duit. Dia tidak semangat lagi untuk belajar. Sama aja dapat duit, gitu kan? Itu secara gampangnya. Itu menurut pendapat Bapak ya. Kalau menurut pendapat yang lain silakan. Nah, akhirnya nanti tidak semangat belajar. Padahal ilmu itu akan mengangkat derajat. Ya. Jadi yang sekolah S1, SD, SMP, SMA, sampai S1, S2, S3, sampai dokter, profesor, ya kan? Itu mengangkat derajat dia. Makanya belajar itu bukan hanya belajar pakai tapi boleh dengan otodidak, dengan literasi tadi, membaca. Silahkan. Jadi orang yang sering membaca dengan orang yang tidak membaca, pasti ketika berbicara berbeda. Ya. Nah, itulah fungsinya Merdeka Belajar. Kalian yang harus belajar. Literasi, kalian sendiri yang harus membacanya. Kemudian nih, 9 tantangan kemajuan pendidikan untuk Merdeka Belajar. Ya, jadi belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, kalian tuh belajar itu niatnya senang. Apa sih kesenangan kalian? Ya, makanya kalau di awal-awal materi itu ada namanya hasab dan nasab. Nah, itu harus kalian gali. Nasab itu apa? Nasab itu apa? Tahu nggak? Ada yang orang Islam. Nasab. Nasab itu nama bapak kita kan, turunannya siapa? Biasanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan itu. Jadi nama bapakmu, nama bapaknya bapakmu, namanya bapaknya bapakmu lagi gitu, nama mbak-mbak tapi yang laki. Itu nasab. Ya kan? Nah, kalau Rasulullah SAW itu nasabnya sampai ke siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Anak kan 2, Ismail dan Ishak. Nabi Muhammad adalah dari Ismail. Kemudian Ishak itu bapak Nabi. Ya kan ada Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya, Yakub dan sebagainya itu dari Nabi Ishak. Itu nasabnya seperti itu. Kemudian hasab itu bapak-bapak kalian, mbak-mbak kalian itu punya kelebihan. Kelebihannya apa? Banyak. Contohnya apa? Pedagang, ya kan, tukang, ya kan? Atau sopir. Ya berarti kalau mamanya pedagang berarti saya bisa jadi marketing, kuliahnya di marketing, ya kan? Kemudian tukang, berarti saya bisa jadi insinyur, ya kan? Bisnismen, pedagang. Ya. Kalian harus gali, tanya kepada bapak, tanya ke mbak-mbaknya. Atau dia seorang yang pintar berceramah, berarti jadi guru, dosen dan sebagainya. Nah itu kalian gali dari sekarang, kemudian kalian belajar. Kesenangan kalian apa?
Jadi Bapak tidak menuntut harus pintar matematika, bukan. Ya, harus pintar fisika, bukan. Ya, kalau kalian punya kelebihan seni, kembangkan seninya. Kalau kalian senang di matematika, ya kembangkan matematikanya. Kalau kalian senang di bahasa, bahasa kalian kembangkan. Nah, itu fungsinya seperti itu. Makanya kalian itu yang menyenangkan yang mana? Kalian harus belajar. Kemudian sistem terbuka. Kemudian guru menjadi fasilitator. Ya, jadi bukan guru memberikan materi, bukan, tapi mengarahkan. Kalian belajar membaca dari sumber macam-macam. Kemudian habis itu kalian tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian pedagogik berbasis kompetensi dan nilai-nilai kurikulum dan penilaian. Kemudian pendekatan berbasis kebutuhan individu berpusat pada siswa. Ya, jadi kalian kondisinya apa? Makanya ada komunikasi. Setiap ada kesulitan, silakan komunikasikan. Makanya Bapak Ibu guru senantiasa tanyakan kepada kalian. Apa sih kesulitannya? Apa sih masalahnya? Kan begitu. Tapi kalau kalian diam, ya kita tidak tahu. Tapi kalau kalian ada kesulitan, pasti kita akan cari solusinya. Bukan dari saya, kalau saya nggak bisa mungkin dari teman-teman yang lain atau dari guru-guru yang lain, pasti akan memberikan solusinya. Kalau guru-guru yang lain mungkin saya punya guru lagi, saya tanya kepada guru-guru saya. Ya pasti nanti ada solusinya. Makanya kalau kalian kesulitan, silakan komunikasikan. Bisa japri langsung, dan bisa di grup dan sebagainya. Kemudian pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Merdeka Belajar itu memanfaatkan teknologi. Ya. Ya, kesulitan-kesulitan yang kalian cari itu bisa kalian manfaatkan dengan teknologi. Seperti tadi dengan internet, dengan Google. Ya, ada yang nggak bisa buka Google? Udah bisa belum buka Google? Ada yang belum bisa membuka? Tapi bagaimana cara menyiapkannya? Yang pertama adalah mulai dari yang kecil. Jadi untuk Merdeka Belajar itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mulai dari yang kecil. Coba dicatat lah, ya. Jadi jangan kalau nggak disuruh nyatet, nggak nyatet. Dicatat seperti Bapak ucapkan tadi. Apa yang harus dilakukan untuk Merdeka Belajar? Yang pertama adalah mulai dari yang kecil. Dicatat. Nanti di rumah dibaca lagi. Oh iya, benar nggak kata Bapak tadi ya di sekolah? Mulai dari yang kecil. Yang pertama. Ya. Jadi apa mulai yang kecilnya? Nah, bukunya yang masih kosong dari sekarang diisi. Dengan mencatat, meringkas materi-materi yang ada di GCR atau di buku paket. Buku paketnya kan elektronik, ya kan? Buku paket elektronik itu kebaca nggak kalau nggak dibuka? Hah? Baca nggak? Enggak. Makanya kalian buka, kemudian kalian catat yang penting-penting. Apa sih pengertian kedaulatan? Oh ini. Kemudian apa sih pengertian tentang kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar? Nah, kalian sudah harus ngerti, kalian catat. Minimal poin pertama, kalian mencatat itu walaupun tidak hafal, kalian udah membaca 2 kali. Pertama membaca tulisan, kemudian kedua membaca tulisanmu yang kamu tulis. Benar nggak sih saya tadi nulis pengertian kedaulatan? Iya kan? Makanya fungsinya menulis itu seperti itu. Pertama tadi apa? Mulai dari yang kecil. Kemudian yang kedua adalah berani memulai. Nah, sekarang mulai dari sekarang pas sampai di rumah mulai tugas-tugas yang kemarin belum dikerjakan, membuat PTT, membuat video, coba kalian kerjakan. Ya. Kalian buka GCR-nya. Ya, materinya apa sih? Kalian ringkas, kalian catat. Nah, kalau kalian tidak mulai, ya kalian tidak akan berubah. Akhirnya, Pak, saya nggak bisa. Pak, HP saya error. Pak, saya. Nah, itu. Kendalanya seperti itu. Kemudian lihat lingkungan sekitar. Jadi Merdeka Belajar itu kalian melihat lingkungan kalian itu. Seperti tadi. Waktu materi awal. Kita PPTM kan. Itu buat pembelajaran kalian kan. Apa tadi materi yang bisa kita terima? 1, melatih kejujuran. Kemudian kedua,
kedisiplinan. Ketiga, menahan diri. Ada 3 materi karakter kita. Kalau sudah orangnya jujur, ya kan, orangnya itu disiplin, orangnya itu sabar, menahan diri, sabar, kemudian menahan diri, ada 4 ya. Itu kira-kira kalau punya karyawan seperti itu baik apa tidak? Cepat naik pangkat nggak kalau begitu? Hah? Orangnya jujur, ya kan? Disiplin, kemudian orangnya sabar, ketiganya orangnya tidak reseh, menahan diri, ya nggak bikin huru-hara, nggak ngerepotin perusahaan. Kira-kira punya karyawan seperti itu baik apa tidak? Baik kan? Nah, kalau kalian bisa membuat karakter seperti itu, kalian dimanapun, Baik, Pak. kalian belajar dimanapun, kalian bekerja dimanapun, ya kalian akan sukses. Makanya lihat lingkungan sekitar, berkenaan dengan materi kedaulatan, ya kan? Nanti kita bahas, ya, berkenaan dengan lingkungan. Bermanfaatlah untuk lingkungan sekitar, ya. Jadi tadi yang pertama mulai dari yang kecil, berani memulai, lihat lingkungan sekitar, kemudian bermanfaatlah untuk lingkungan sekitar. Jadi hidup ini adalah untuk manfaat orang lain. Kemudian bantu dan majulah kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Tadi lihat lingkungan sekitar udah dicatat? Udah? Kemudian selanjutnya adalah bermanfaatlah untuk lingkungan sekitar. Bermanfaatlah untuk lingkungan sekitar. Ini karena gangguan nih, jadi nggak bisa lihat. Nanti di GCR ada kok ini materinya. Kalau kalian baca. Tadi sampai mana? Bermanfaatlah untuk lingkungan sekitar. Kemudian bantu dan majukan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bantu dan majukan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian kita harus percaya diri. Kemudian berikan ruang dan jam terbang kepada anak. Jadi kalian harus mempunyai waktu untuk belajar. Nah, sekarang kesimpulannya. Jadi materi yang Bapak sampaikan dari pertama tentang pendidikan karakter PTPM, kemudian Merdeka Belajar. Yang pertama adalah luruskan niat. Ya. Jadi kalian tadi kan niatnya dari rumah cuma mendengarkan, besok harus diluruskan niatnya untuk belajar. Berarti dari rumah sudah belajar. Niatkan kita, kalau kita sungguh-sungguh dari rumah itu niat karena saya mau belajar, mau mencari ilmu, itu menjadikan pahala setiap langkah kita. Ya, kalau kita kenapa, itu kita mati syahid karena kita berjihad, belajar. Tapi kalau cuma niatnya bukan lurus karena Allah, bukan karena mencari ilmu, karena mau niat yang lain, ya nanti kamu dapatnya seperti itu. Tapi kalau kalian niatkan lurus untuk kehidupan akhirat, nanti dunia akan mengikuti. Kemudian kerja maksimal, ya, kalian usaha semaksimal mungkin, cari sumber yang ada, kemudian semaksimal tidak tahu tanya kemana, kesana kemari kepada bapak ibu guru, ke siapa saja, kerja maksimal. Lalu yang terakhir adalah hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kalian sudah niatnya lurus, kerja maksimal, kemudian tidak berhasil juga, itu bukan kalian rugi, tapi nanti bayarannya nanti di akhirat. Ya, tapi kalau kalian sudah tidak ada niat yang baik, tidak maksimal, ya kalian bagaimana mau sukses? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang di rumah? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan kepada materi tentang kedaulatan. Jadi itu sebagai pengantar ya. Tugas Bapak adalah memberikan motivasi ketika PPTM. Jadi untuk hari ini kita sudah memberikan materi motivasi. Tinggal kita masuk materi inti kedaulatan. Kemudian minggu depan kalau bertemu dengan Bapak lagi, kalian siapkan untuk kita diskusi.